Selamat malam semuanya. Hari ini saya Arjuna akan menjelaskan mengenai proses audit melalui aplikasi Atlas di Excel. Ya. Pertama-tama kita buka aplikasinya dan soalnya ya. Ini saya sudah buka sebelumnya ya. Nah, agak berat jadi saya buka lebih dahulu. Untuk di sebelah kanan ini adalah aplikasi Atlasnya dan di sebelah kiri adalah soalnya. Dan ini saya akan fokus dalam pembahasan mengenai proses A230 mengenai pemahaman entitas dan lingkungannya. Oke, kita klik saja di atlasnya dan kita di soalnya kita drag down ke bagian 230. Di sini ada 7 aktivitas utama. Yang pertama, kita akan mengisi pertama adalah informasi umum dan aspek legalitas. Kita klik di sini dan akan muncul informasi sebagai berikut. Kemudian di soalnya kita klik sini. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data-data informasi klien mengenai informasi umum dan aspek legalitasnya. Sini pertama-tama kita lihat kita diminta untuk mengisi kontak klien. Langsung saja isi berdasarkan data yang kita peroleh. Coba dilihat namanya Ridwan, Zulfi, dan Aga. Kita tulis juga Ridwan, Zulfi, Aga sesuai dengan jabatannya dan nomor telepon masing-masing. Bila terdapat informasi mengenai emailnya, kita masukkan juga, namun di sini saya tidak memiliki informasi mengenai emailnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian nomor 2-nya mengenai informasi umum mengenai pendirian perusahaan, yaitu di legalitas A ini. Dapat dilihat untuk nomor dan tanggal akta pendirian, di sini ada tanggal 2 November 2009, kita isi dengan seperti biasa, isi saja nomor tanggal 2 bulan 11 dan 2009. Kemudian dengan nama notarisnya, nah itu adalah Herbiwo Sunongko, kita isi di bawahnya Herbiwo Sunongko. Kemudian dan maksud dan tujuan perusahaan, di sini adalah perdagangan dan pelanggapan dengan modalnya 5 miliar dan domisilinya di Tangsel, kita sini di sini ya. Kemudian ada susunan pemegang saham. Kita turun sedikit. Kemudian dapat dilihat kanan ini ada nama dan nomor sahamnya. Kita isi sesuai dengan data yang diberikan juga. Kemudian juga ada susunan pengurus perusahaan. Kita juga drag down. Di sini ada bagiannya. Nih, susunan pengurus perusahaan. Kemudian di bagian kanannya kita juga sama, lakukan hal yang sama. Isi nama dan jabatan sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Kemudian, bila terdapat informasi mengenai perubahan pendirian perusahaan, kita isi di bagian nomor 2 ini. Namun, di sini tidak ada informasi mengenai perubahan, maka kita lanjut ke bagian paling bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini mengenai informasi legalitas lainnya, seperti surat izin usaha, DDP, surat perizinan lainnya, MPWP, dan MPPKP. Ya, untuk kita lakukan hal yang sama ya, kita copy dan paste saja, tidak ada ininya. Pertama kita masukkan informasinya, kemudian masukkan tanggalnya di bawahnya. Jadi informasi dulu, kemudian tanggal, informasi, tanggal, informasi, tanggal. Kemudian untuk status kepemilikannya kita juga dapat isi sendiri di sini. Dapat dilihat di sini juga ada bagiannya, status kepemilikan. Untuk barang hijau ini kita diminta untuk memilih pilihan. Jadi di sini kita ada drag down option. Jadi seperti apabila informasi mengenai sewa, maka kita pilih sewa. Bila milik sendiri, kita pilih sendiri. Namun kita lihat semua status kepemilikan adalah milik sendiri, maka kita isi milik sendiri. Dan jumlah karyawan di sini adalah 120 orang. Kemudian kita masukkan jumlah karyawan 120 orang. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan siklus ini kita menyatakan kesimpulannya karena informasi yang lengkap, tidak ada salah saji, jadi kita pilih tidak dapat kemudian salah saji. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 2-nya. Jadi sini di Atlas kita ke previous index. Kemudian di soalnya juga kita back ke bagian home-nya ya. Kemudian untuk nomor 2-nya, di sini adalah struktur organisasi dan tanggung jawab. Kita klik lagi nomor biru-biru ini. Kemudian di soalnya kita drag down, kita cari, ini dia, struktur organisasi. Ini adalah, kita juga sama diminta isi mengenai
informasi struktur organisasi. Untuk strukturnya di sini karena tidak dapat kami isi, kita langsung tulis saja struktur organisasi seperti pada lampiran. Nanti kita akan lampirkan pada bagian lampiran. Kemudian untuk uraian tanggung jawab di sini kita langsung saja mengisikan sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Jadi di sini ada informasi direktur utama, keuangan, produksi, pemasaran, dan divisi umum. Kita isi masing-masing dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk ini, seperti yang tadi saya katakan, ada lampiran, kita tulis di sini struktur lampiran, kemudian kita hyperlinkkan agar dapat dilihat nantinya. Kemudian untuk kesimpulannya juga jangan lupa, nah informasinya sudah tepat dan tidak ada salah saji, kita pilih tidak terdapat kemudian salah saji. Saja untuk proses ini sangat simple, kemudian kita back lagi ke proses selanjutnya. Baik. Baik. Untuk proses ketiga ini adalah proses bisnis, aktivitas utama, dan kebijakan akuntansinya. Kita klik lagi di sini, kemudian kita drag down di soal. Kita lihat siklus utama bisnis ini ada dua, yaitu penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, dan pembelian, persediaan, utang, dan pengeluaran. Untuk proses bisnisnya di sini kita pilih sesuai dengan yang diberitahu, karena ada dua siklus utama, yaitu penjualan dan pembelian. Kita pilih ya di dua-dua ini. Kemudian kita klik di soalnya, buat informasi lebih lanjut. Nah, di sini ada informasi mengenai uraian siklus, asasi yang digunakan, dan akun yang terkait. Karena kita sudah memilih ya, di sini akan muncul rangkuman uraian. Kita diminta untuk mengisi informasi mengenai siklus tersebut. Kemudian di sini kita saja untuk siklus penjualan, kita masukkan informasi sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Seperti ini, terima pesanan dari pelanggan. Kita copy dan paste di bagian tabel ini, dan sama halnya untuk bagian sebelahnya, yaitu siklus pembelian. Apabila tidak cukup volumenya, maka kita langsung saja tulis lengkapnya pada lampiran, seperti yang nanti akan kita lampir pada bagian lampiran dokumen ini. Kemudian kita drag down dulu di bagian atasnya, ya di bawah lagi, ini pihak berrelasi, tidak ada informasi yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke kebijakan akuntansinya di sini. Nah, di bagian ini kita langsung saja mengisi mengenai kebijakan akuntansi yang kita peroleh. Jadi di sini ada informasi mengenai persediaan dan beban. Kita tulis saja di bagian ini, dan untuk siklus penjualan itu juga ada informasi mengenai kebijakan yang digunakan. Kita juga tulis di sini. Kemudian karena informasinya segitu saja, kita dapat lanjut ke bagian kesimpulannya. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu uraian siklus pengadaan internal pada siklus ini masih belum sepenuhnya memadai. Jadi kita mengisi kesimpulannya terdapat kemudian salah saji dengan alasan terdapat risiko salah saji pada akun penjualan karena pengadaan internal mengenai siklus penjualan belum memadai. Oke, karena sudah mengisi semuanya, kita ke previous index. Sama halnya untuk di soal, kita juga back. Nah, tadi sudah untuk siklus ketiga, kita lanjut ke nomor 4 ya, pemahaman peraturan yang relevan. Kita klik. Kemudian di sini kita lihat mengenai nomor 4 nih. Ada informasi mengenai perusahaan terkait peraturan PPh output kurang patuh. Jadi di sini kita menerima kesimpulan bahwa perusahaan belum cukup patuh dalam PPh potong dan pemungutannya kurang patuh. Kemudian selain itu juga klien mengajukan beberapa kali keberatan pajak atas kurang bayarnya. Kemudian untuk kepatuhan UPPN-nya sudah cukup patuh. Jadi karena dengan kesimpulan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa ada kemungkinan salah saji material dengan alasan yang tadi terdapat risiko salah saji pada akun pajak karena perusahaan belum mematuhi perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU PPh output. Untuk lebih jelasnya di sini kita klik di sini, klik. Nah, di sini ada mengenai nomor dan nama peraturannya, kita copy paste. Kemudian untuk kondisi klien di sini tidak ada diminta, kemudian kita langsung saja diisi
dampak terhadap entitas ya. Kita isi sesuai dengan informasi yang diberikan. Dan akun yang terkait utang pajak, dan ini patuh tidak patuhnya. Nah, tadi disebutkan UU Output ini kurang patuh, yaitu UU PPN ini bukan UU PPN, UU PPH, output. Jadi kita tulis tidak patuh, dan satunya lagi kan patuh, jadi kita pilih patuh. Itu saja untuk siklus ini, tidak ada tambahan, karena informasi begitu saja. Kita lanjut ke indeks selanjutnya ya. Kita back di alasnya, dan kita juga back di soalnya. Selanjutnya kita lanjut ke siklus kelima, yaitu pemahaman lingkungan bisnis. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi mengenai lingkungan bisnisnya. Kita lihat di soal yang diberikan, kita klik saja di sini. Oke, nah ini adalah informasi mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya, atau lingkungan bisnisnya. Nah, jadi pada alas ini kita diminta untuk, oke, saya kecil ya, memberikan penjelasan mengenai tren industri sejenis, kondisi perekonomian sosial, amandemen perubahan SKK, perubahan peraturan, pengembangan teknologis, dan ketersediaan dan biaya energi yang diperoleh informasinya. Kemudian kita langsung saja masukkan data sesuai dengan informasi yang diperoleh pada sel yang tepat. Nah, sini ada saya kasih pemahaman dan pengaruh ke LK. Kemudian di sini juga ada akun yang terdampak. Di soal juga ada diberikan biasanya nih akun yang terdampak ya. Sehingga untuk kesimpulannya tadi, sini karena setelah melakukan analisa dan diskusi dengan kelompok menyatakan ada kemungkinan salah saji, yaitu pada akun penjualan, persediaan, HPP, saldo laba, beban gaji, karena ada perubahan lingkungan perusahaan. Kemudian kita back lagi ke indeks selanjutnya. Back. Ya, back. Ini juga back. Siklus ke-6, yaitu analisis kelangsungan usaha. Kita tekan nomor 6 di sini. Dan di soalnya kita dapat lihat di sini ada informasi mengenai keberlangsungan usaha. Sebutkan bahwa utang jangka pendek terdapat analisa dan terdapat utang jangka pendek yang perlu mendapatkan perhatian. Berarti adanya kemungkinan salah saji ya, teman-teman. Jadi kita simpulannya langsung saja pilih ada kemungkinan salah saji. Dengan penjelasan kita tulis terdapat analisa keberlangsungan usaha, adanya utang jangka pendek yang perlu dianalisa dan perhatikan. Karena hanya berkaitan pada utang jangka pendek, kita pilih yang berkaitan dengan utang jangka pendek. Yang pada di sini ada pada aspek keuangan, yaitu posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar. Jadi ada. Kita pilih ada, dan pertimbangannya saya sebutkan perlu perhatian dan analisis. Jadi kita tulis perlu perhatian dan analisis. Dan bila tidak ditemukan kemiripan, kita pilih tidak ada. Ya, ini semuanya tidak ada, karena tidak ada yang berhubungan dengan utang jangka pendek. Itu saja untuk siklus ini. Kita back, gampang sekali ya. Untuk siklus ke-7 mengenai pemahaman dan penyiapan penyusunan laporan keuangan. Kita klik di sini. Ya. Nah, di sini juga kita klik di soalnya. Nah, di sini sama prosesnya sebenarnya, kita diminta untuk memasukkan data. Jadi di sini dapat dilihat pada bagian sebelah kiri adalah soalnya. Nah, ini ada terdapat informasi mengenai penyiapan laporan keuangan, catatan jurnal, dan transaksi antar perusahaan. Nah, untuk uraian prosesnya, karena uraian proses bisnis sudah diberikan penjelasan semuanya, kita tinggal lakukan copy paste ya, sangat gampang, copy paste saja. Kemudian untuk aktivitas kontrolnya yang sudah diberikan sini kita copy paste saja. Nah, namun sini ada diminta untuk isikan menurut Anda.
Jadi menurut kelompok kami, dengan informasi yang pencatatan jurnal ini, kita menyimpulkan bahwa perlunya approval dari Head of Accounting pada setiap proses penjalanan penyesuaian. Kemudian untuk relevan pada akun atau tidak, kita pilih iya semuanya, karena tahap-tahap ini bukan relevan menurut kami. Kemudian untuk identifikasi salah saji di sini, kita lihat ini, karena tidak ada informasi tidak salah saji, kita tulis tidak ada. Kemudian jika ada, kita tulis saja jika ada. Kemudian untuk akun-akun yang berkaitan di sini, kita pilih saja ya di bagian hijau-hijau ini. Beban penyusutan, dan karena impairment ini tidak ada pilihan impairment, kita hanya perlu mengisikan beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian sudah selesai, ke bagian bawahnya ini adalah personal yang terlibat pada proses ini. Karena tadi di soal juga diberikan kita isi saja nama dan jabatannya seperti yang diminta oleh atlas. Kemudian jangan lupa untuk kesimpulannya, karena tidak ada salah saji yang kemungkinan terjadi, kita tulis atau kita pilih sudah memadai ya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap nomor 8 mengenai analisis faktor kecurangan. Oke, pilih di sini. Soalnya jangan lupa tadi kita back dulu. Oke, maaf agak nge-lag. Oke, kita back. Nah, di sini kelihatan. Nah, mengenai fraud. Nah, di sini biasanya kita memberikan sampel besar ya. Di sini kita memberikan kuesioner ini kepada klien. Jadi klien di sini kita meminta tanggapan klien di sini. Namun saya tidak memiliki informasinya, jadi saya kosongkan saja. Jadi kita di sini hanya mengisi kesimpulannya. Baik, kita lihat soalnya di sini terdapat beberapa transaksi penjual yang tidak terdapat bukti, berarti adanya salah saja yang mungkin terjadi. Nah, baru juga selain itu terdapat akun yang mungkin terdapat risiko yang disebabkan oleh faktor kecurangan. Nah, kas setara kas, persediaan dan pajak. Jadi kesimpulannya itu ada kemungkinan salah saja. Dengan alasan terdapat risiko akun penjualan karena tidak dilengkapi bukti penurunan kas, dan juga terdapat pada akun kas, persediaan dan pengumpulan pajak karena ditemukan faktor kecurangan yang seperti dijelaskan tadi. Itu saja untuk proses ini. Jadi dapat dilihat nanti kesimpulannya akan otomatis diproses oleh atlas dan kita hanya perlu mengisi di bagian bawahnya. Nih, kemungkinan salah saji material disebutkan oleh atlas. Jadi kesimpulannya sini, setelah melakukan pemahaman lingkungan bisnis entitas, diperoleh kesimpulan beberapa akun berisiko salah saji, yang itu akun penjualan, persediaan, APP, dan kas dan pajak. Itu saja dari saya untuk hari ini mengenai proses auditing proses di atlas Microsoft Excel ini untuk pemahaman A230 mengenai pemahaman entitas dan lingkungan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan selamat malam.